Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benchmarking Lokapom Aceh Tengah. Tugas Laksar Angkatan 2 Kelompok 3 oleh Apoteker Khairus Ada Espam, Apoteker Amelia Handayani Espam, Bahlianur SPD. Lokapom Aceh Tengah terletak di Jalan Abdul Wahab nomor 151, Kecamatan Kebayakan, Takengon. Lokapom Aceh Tengah merupakan unit kerja dari Bepom Banda Aceh. Adapun visi dari Lokapom yaitu menjamin ketersediaannya obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Pembentukan Lokapom Aceh Tengah adalah untuk mendekatkan pelayanan terkait pengawasan obat dan makanan kepada masyarakat Aceh Tengah. Tugas pokok Lokapom adalah melaksanakan kegiatan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian. Narasumber kita kali ini adalah Apoteker Hikmah yang melaksanakan bidang tugas sertifikasi, informasi, dan komunikasi pada subbidang pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat. Mendapatkan izin edar Badan POM dan audit-audit sarana sertifikasi sarana produksi seperti itu. Nah, kalau yang informasi dan komunikasi, saya bidang pelayanan untuk informasi dan pengaduan masyarakat. Seperti itu. Sudah cukup? Cukup Ibu, terima kasih Bu atas perkenalannya. Baik Bu, dalam kesempatan ini kami ingin menanyakan beberapa hal terkait instansi tempat Ibu bekerja dalam hal kaitannya dengan nilai-nilai berakhlak yang ada pada ASN. Nilai berakhlak itu sendiri kan Bu, berakhlaknya ada berorientasi pada pelayanan, hanya akuntabel, K kompeten, H harmonis, L loyal, A adaptif, dan K-nya kolaboratif. Jadi kami persilahkan kepada Ibu Amel untuk memberikan beberapa pertanyaan. Silahkan Bu Amel. Baik, terima kasih Khairus atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya Bu Hikmah, suara saya agak kurang enak didengar karena kurang sehat. Baik Bu, yang ini ingin kami tahu dan ingin kami gali dari instansi tempat Ibu bekerja, yaitu bagaimana pelayanan Lokapom kepada masyarakat jika dibutuhkan. Pelayanan kepada masyarakat gitu ya? Iya. Ya, ini khusus Lokapom berarti ya tempat saya bekerja, karena kalau Badan POM secara umum terlalu luas seperti itu. Tapi kalau Lokapom, nah seperti tadi yang saya bilang, saya di sini kebetulan nih saya adalah di bagian pelayanan publik. Nah, di pelayanan publik itu sendiri Infocom dan sertifikasi. Nah, kalau sertifikasi ini bagaimana nanti pelaku usaha datang ke kami untuk meminta didampingi seperti itu. Didampingi kebetulan nih saya adalah di bagian pelayanan publik. Nah, di pelayanan publik itu sendiri Infocom dan sertifikasi. Nah, kalau sertifikasi ini bagaimana nanti pelaku usaha datang ke kami untuk meminta didampingi seperti itu. Didampingi untuk mendapatkan layanan baik itu pendaftaran produk yang mereka miliki ke Badan POM maupun didampingi dalam hal upload data atau sebagainya, karena pada dasarnya untuk pendaftarannya sendiri itu langsung ke pusat melalui aplikasi-aplikasi. Namun karena ini persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, jadi biasanya pelaku usaha dari daerah itu datangnya ke Lokapom seperti itu. Jadi ingin meminta informasi baik itu dari segi sebenarnya kalau tugas untuk mendaftar, contoh satu misalnya pendaftaran itu melalui sebuah aplikasi. Nah, kita ini di daerah itu usaha yang memang kadang dari usianya sudah tua atau internetnya lah kita katakan, koneksi internetnya dulu. Nah, itu memang kami yang harus turun tangan bahkan sampai ke pendaftaran mengupload data. Jadi istilahnya sampai ke mereka butuhkannya seperti apa, sedaya apa mereka butuhkan ya kita harus layani seperti itu.
Jadi ya nggak terbatas sebenarnya, itu bayangannya. Nah, ya kalau di pelayanan publik ya seperti itu, pendampingan itu kami akan mengajukan kuesioner biasanya, kuesioner kepuasan pelanggan. Nah, untuk melihat apakah yang kami berikan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari situ, pengukurannya dari situ. Baik Bu. Kita langsung masuk ke poin kedua Bu. Ya. Ya. Bagaimana nilai ataupun integritas dan tanggung jawab staf atau pegawai di Lokapom pada sehari-hari gitu. Tanggung jawab masing-masing ya sebagai ASN. Nah, kalau di Lokapomnya sendiri itu terdiri dari dua, ada ASN, ada juga pramubakti atau kita sebut kalau sekarang masih ada kita sebut honorer. Nah, tiap minggu seperti itu. Baik, Bu Hima, berarti di situ tuh lingkungan kerjanya sangat kondusif, sangat menarik, harmonis ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedikit orang hal-hal negatif yang mempengaruhi kondisi untuk kami bekerja, ya kami tetap istilahnya kalau misalnya seorang kepala kantor kami itu selalu membuat rapat. Jadi setiap Senin itu buat rapat, kemudian di situ dicurahkan sedatanya kalau ada permasalahan semua diselesaikan di situ. Jadi alhamdulillah selama ini tidak ada simpang siur atau informasi simpang siur atau hubungan yang tidak harmonis, itu alhamdulillah tidak ada seperti itu, karena selalu komunikasi itu tetap harus dijaga. Rapat itu hampir setiap minggu seperti itu. Kalaupun misalnya ada isu atau hal-hal negatif yang mempengaruhi kondisi untuk kami bekerja, ya kami tetap istilahnya kalau misalnya seorang kepala kantor kami itu selalu membuat rapat. Jadi setiap Senin itu buat rapat, kemudian di situ dicurahkan sedatanya kalau ada permasalahan semua diselesaikan di situ. Jadi alhamdulillah selama ini tidak ada simpang siur atau informasi simpang siur atau hubungan yang tidak harmonis, itu alhamdulillah tidak ada seperti itu, karena selalu komunikasi itu tetap harus dijaga. Rapat itu hampir setiap minggu seperti itu. Baik, Bu Hima, berarti di situ tuh lingkungan kerjanya sangat kondusif, sangat menarik, harmonis ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedikit orangnya. Bahkan sampai ke pendaftaran mengupload data. Jadi istilahnya sampai ke mereka butuhkannya seperti apa, sedalam apa mereka butuhkan, ya kita harus layani seperti itu. Jadi ya nggak terbatas sebenarnya, itu bayangannya. Nah, ya kalau di pelayanan publik ya seperti itu, begitu juga di informasi dan komunikasi. Jadi mereka minta butuh informasi apa, walaupun kami tidak tahu misalnya ada peraturan baru atau memang belum pernah kami dapatkan permasalahan seperti itu, ya mau tidak mau kami harus mendapatkan bertanya misalnya ke pusat untuk memberikan informasi, meneruskan informasi itu ke pelaku usaha atau masyarakat seperti itu bayangannya. Baik.